Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Bilhat dengan NIM 2021 1011 0311 447. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Saya Bintang Sekarang Pertama dengan NIM 2021 1011 0311 439. Kami dari kelas I Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami akan bahas tentang mata kuliah kriminologi, yakni tentang teori-teori kriminologi menurut bahasa lingkungan, yaitu sosial kultural atau sosial kriminologi. Sebelumnya saya akan membahas tentang kriminologi dan kejahatan. Kriminologi pertama kali ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis yakni bernama Paul Topinard pada tahun 1879. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ada beberapa pakar yang berpendapat tentang kriminologi, yakni menurut Bonger mendefinisikan kriminologi ialah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Maka dengan demikian kriminologi harus mempelajari ilmu hukum pidana. Menurut Sutherland, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial atau keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala atau fenomena sosial, sehingga kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Jika kita melihat pada kedua pendapat di atas, maka terjadi suatu persamaan karena penyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud Bonger ini bisa meliputi atau bisa mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Menurut Paul Mudikjomulyo, tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya, definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai masalah manusia. Nah, di sini bisa dibilang lebih erat kaitannya dengan sosiologi, karena sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, di mana dalam suatu masyarakat sudah pasti akan timbul suatu kasus tingkah laku yang melanggar ketentuan tertentu seperti ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurut Michel dan Adele berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Menurut Wood, bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori dan pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Menurut Nudge merumuskan, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan jahat yang tercela. Dalam kriminologi, masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikatakan seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam bukunya Wolfgang Said and Johnson yang berjudul The Sociology of Crime and Delinquency,
memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. 3 bagian utama kriminologi, yaitu pertama sosiologi hukum, sebab analisa ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana. Kedua, etiologi kejahatan, analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan. Ketiga, penologi, pengendalian kejahatan. Maka kriminologi adalah metasains dari hukum pidana, di mana kriminologi mempelajari mengapa seseorang melakukan kejahatan di dalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan objek dari hukum pidana, sementara kejahatan merupakan objek dari kriminologi. Ruang lingkup kriminologi. Menurut Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Di antaranya, kriminologi murni ialah mencakup yang pertama, antropologi kriminal, ilmu yang pengetahuan yang mengenai manusia yang jahat atau somatis. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat itu dalam tubuhnya. Mempunyai tanda-tanda apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Apakah tingkah laku budaya masyarakat yang dapat ditemukan kejahatan dan melahirkan pelaku kejahatan? Yang kedua, sosiologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang harus dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Seperti masyarakat melahirkan kejahatan dan apakah norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Yang ketiga, psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang meneliti penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya, seperti apakah kejiwaan yang melahirkan kejahatan ataukah karena lingkungan atau sikap yang melahirkan kejahatan. Yang keempat, psikopati dan neuropati kriminal, ialah pengetahuan meneliti tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf, seperti apakah urat saraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan, lantas kejahatan apa yang ditimbulkan akibat sakit jiwa atau urat saraf tersebut. Yang kelima, penologi, ialah ilmu yang meneliti kejahatan, dari mana penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman, seperti apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik, ataukah masih melakukan kejahatan tersebut, atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya. Yang kedua, secara kriminologi terapan, yaitu mencakupi yang pertama, higienik kriminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadi kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan, di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Manakala disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan untuk membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Yang ketiga, kriminalistik atau polis saintifik adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan suatu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan, seperti usaha dalam mengidentifikasi menggunakan teknologi berupa laboratorium kriminal
alat pengetes golongan darah atau DNA, alat pengetes kebohongan, balistik atau penentu keracunan, kedokteran kehakiman, forensik teknologi, dan scientific kriminalistik lainnya. Di sini ada kajian kriminologi. Yang pertama, fokus utama kajian kriminologi yaitu meliputi arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan, mengapa orang berbuat jahat atau etiologi kejahatan, reformasi hukum pidana, bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi, pembinaan penjahat atau penjatuhan sanksi, bentuk kejahatan, akibat dari perlakuan jahat, mencegah perlakuan jahat agar tidak terulang. Tujuan kriminologi menurut Sujono Sukanto ialah untuk mengembangkan suatu dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi kejahatan. Pengetahuan ini diterapkan agar memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna untuk memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kejahatan. Di sini kejahatan menurut istilah suatu nama yang diberikan kepada orang yang menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Pengertian kejahatan tersebut bersumber dari alam nilai. Demikian ia pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut dengan kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan. Pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat. Penjahat merupakan pelaku pelanggar hukum dipidana dan telah diputuskan oleh pengadilan dan pelanggarannya, dan dalam hukuman pidana yang dikenal istilah hukum pidana. Contoh kejahatan tentang pembunuhan, ada penculikan, ada penipuan. Selanjutnya materi tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan. Yang pertama ada mazhab Italia atau yang biasa disebut mazhab antropologi. Mazhab ini dipelopori oleh seorang sarjana Italia yang bernama Lombroso. Menurut ajaran kriminologi beliau, manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat. Penjahat menurut pandangan Lombroso memiliki tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak, roman mukanya berbeda dengan manusia biasa, lalu tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, kurang peka perasaan, dan menyenangi tattooage. Lalu banyak sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya mereka yang menentang mazhab ini adalah yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang penganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap mazhab ini adalah Citrich, yang antara lain menyatakan bahwa kejahatan bukan suatu gejala antropologi namun sosiologis yang seperti kejadian masyarakat lainnya yang dikuasai oleh peniruan. Lalu yang nomor 2 adalah mazhab lingkungan atau mazhab Perancis. Mazhab ini salah satunya dipelopori oleh Lacassagne, seorang dokter dari Prancis. Menurut mazhab ini, terjadinya kejahatan disebabkan oleh 1. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Sebab kejadian kehidupan masyarakat berbeda-beda ialah menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua yang tak seragam dan tidak harmonis. Juga dalam keadaan demikian masyarakat tak mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya
banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar atau tepat. Jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar pola atau anomi. Yang kedua ada individualisme dan ekonomi politik. Keadaan politik ekonomi berpengaruh dalam hal kegiatan. Perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan keadaan perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu di masyarakat. Orang-orang akan mengalami anomi, norma mana yang harus diikuti. Akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan yang baik dan buruk. Soal ekonomi naik turunnya ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminal, karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, namun juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ekonomi dan politik yang tinggi. Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi yang mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualistis, dan ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Jadi pada umumnya keadaan golongan-golongan dan hidupnya norma-norma sejalan dengan naiknya kejahatan. Dengan adanya pengaruh kebudayaan dari luar atau dengan adanya perubahan kebudayaan yang besar sekali pengaruhnya terlihat dari kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan dan norma yang paling mempengaruhinya. Lalu selanjutnya lalu ada lalu lintas yang membawa perubahan atau gerak masyarakat, dan yang terakhir ada kultur konflik. Lalu dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan, dan begitu pula keadaan keluarga seseorang. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosial kriminologi. Yang pertama, di sini ada teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa pola-pola delinkuensi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan association pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat, dan ini terus berlangsung. Selanjutnya ada teori pegangan atau teori anomi atau strain teori. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional, dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku, dilandasi era depresi yang besar dan melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat. Misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi condition of deregulation di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Selanjutnya teori-teori ini akan dijelaskan atau dibahas oleh rekan saya. Baik, ya selanjutnya ada teori kontrol sosial atau social control teori. Dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika lingkungannya dan masyarakatnya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.
Selanjutnya ada teori subbudaya atau subculture teori. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delikuen di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas. Hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Subbudaya kelompok dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada criminal subculture, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditunjukkan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda. Yang kedua ada konflik subculture, yaitu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir ada patriotis subculture, yaitu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dan dari tujuan dan peranan konvensional, lalu kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dan sejenisnya. Selanjutnya ada teori-teori sendiri atau the self theories. Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitik beratkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seseorang individu untuk mengonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 cara, yakni diantaranya perilaku dapat berupa ekspresi konsep dari sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya, biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku. Perilaku negatif termasuk juga depresi ke dalamnya. Misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminal, dan lain-lain. Selanjutnya ada perilaku dapat juga mendukung atau menahan self concept atau konsep diri sendiri. Di sini ada teori psikoanalisis atau psikoanalitik. Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari an aversive konsiensi yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum, maka perasaan bersalah tersebut akan mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang akan karena hati nuraninya atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna, sehingga egonya yang berperan sebagai suatu pencegahan antara superego dengan ID tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan ID atau bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi. Lalu selanjutnya terdapat teknik-teknik netralisasi atau teori netralisasi, the technique of neutralization. Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Di sini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang
baik dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Social learning theory berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovic, Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan juvenile delinquency. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan, disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada teori kesempatan atau opportunity theory. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Rishad, Cloward, dan Lowry dalam bukunya Delinquency dan Opportunity berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Selanjutnya ada teori rangsangan patologis atau pathological stimulation seeking. Teori ini menjelaskan bahwa kriminal dilakukan dengan sistem urat saraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon. Demikian tidak terjadi dalam vakum, melainkan berinteraksi dengan lingkungan bertempat tinggal tertentu di mana individu hidup dan dalam pergaulannya. Yang kedua ada anak-anak pra-delinquents cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya, dan gagasan ini dengan mudah menambah frustasi di kalangan orang tua. Yang ketiga ada interaksi orang terhadap berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis. Yang pertama, respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulasi atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan kriminalitas. Yang kedua ada abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan dan tindakannya. Baik, selanjutnya ada teori interaksionis atau interaksionis teori. Teori ini menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai meaning atau makna perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Dengan demikian, maka pokok persoalan adalah bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai perilaku sosial manusia. Selanjutnya ada teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini menjelaskan bahwa yang pertama ada teori pilihan rasional menitik beratkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum. Yang kedua, akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya. Yang ketiga, teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pembacaan yang optimal yang dapat dilakukan. Lalu yang keempat ada terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil, kadangkala tidak rasional dan bersifat non-ekonomis serta bersifat subjektif. Lalu meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai intensif bagi ilegitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya, seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional menurut perspektif pilihan
rasional. Lalu teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas. Dan yang terakhir ada teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada teori-teori perspektif baru. Ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau pada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan hukum pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam penghasilan penjahat. Dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa pembuat hukum-hukum itu dan mengapa hukum itu dibuat. Selanjutnya ada teori pemberian nama atau labeling teori. Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini, maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Lalu selanjutnya ada teori-teori konflik atau konflik teori. Konsep dasar dari teori ini adalah power, kekuasaan, struggle, pertarungan. Untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan, itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha untuk mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari komunal konsensus atau konsensus masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori pemberian malu reintegratif atau teori pembangkit rasa malu reintegratif semi teori. Konsep dasar dari teori ini adalah satu, independensi atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat lainnya tergantung padanya. Lalu yang kedua ada komunitarisme bersifat kemasyarakatan. Artinya di dalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu. Yang ketiga, shaming atau rasa malu adalah proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu. Yang keempat ada stigmatization atau stigmatisasi, adalah wujud dari disintegratif shaming atau pemberian malu yang disintegratif, adalah orang yang menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu kelas of outcast atau kelas orang-orang yang terbuang. Lalu yang terakhir ada reintegratif atau mengintegrasikan. Selanjutnya di sini ada teori kriminologi kritis atau critical criminology. Menurut Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young, kriminologi Marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah atau kekuatan buruh dari masyarakat industri yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik. Pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. Demikian dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.